Ini program yang baru ya? Baru. Dan baru di Pati maksudnya. Baru ada di Pertama kali Pak kita. Baik, kembali lagi di acara Ngopi. Ngobrol bareng Pati. Krunya banyak sekali. Iya Pak. Ya, alhamdulillah saya syuting di studio Ngopi yang suasananya baru. Iya. Fresh sekali ya. Biasanya ala kadernya, sekarang kadernya apa saja ada. Baik, di samping saya sudah ada idola remaja masa kini. Wah, iya, Bapak iya. Arif Jumarwanto. Tepuk tangan dong buat Pak Arif sekali lagi. Apa kabar Pak Arif ini? Baik Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini masih bulan puasa. Ngomong-ngomong, puasanya gimana? Lancar nggak? Ya insya Allah lancar Pak. Lancar. Iya. Tadi pagi sahur pakai apa? Sahur apa ya tadi pagi ya? Soalnya kemarin tuh juga lupa saya ini. Sahur itu lupa ya? Iya lupa saya. Soalnya makanya enak-enak Pak, jadi lupa saya. Apa soalnya? Iya. Sate kelihatannya Pak. Sate? Iya sate ya. Kober gitu ya, istrinya bakar sate Oh, malam-malam jelas. itu ya. Demi suami. Wah, soalnya. luar biasa sekali. Saya lain kali tak mencoba ya. Istri saya, tolong Tapi jangan ya. dicoba istri saya loh Pak. Enggak, saya nyuruh istri saya sendiri Iya, dong. oke. Coba makanannya. Coba bikinkan saya sate pas sahur gitu, sempat apa tidak. Oh gitu. gitu. Iya iya oke. Ya. Pak Arif, Ya. sekarang aktivitasnya apa saja ini selain daring mengajar? Sekarang kita ada program yang baru kita munculkan. Iya. Namanya Tunas Bangun Desa, Pak. Tunas Bangun Desa. Iya. Ada tambahannya lagi enggak? Noto Projo gitu. Oh, enggak. Wah, kayak ini ya, kayak slogannya Kabupaten Pati. Gitu. Jadi Tunas Bangun Desa itu adalah program yang diluncurkan oleh SMK Tunas Harapan Pati. Iya. Untuk kita bermitra dengan desa-desa, makanya namanya Tunas Bangun Desa. Wah. Gitu. Ini program yang baru ya? Baru. Dan pertama kali? Iya. Oh, luar biasa ya, SMK Tunas saya salut Iya, sekali. betul. Terima kasih Tunas Harapan sudah punya inisiatif untuk membangun desa-desa. Ya. Tapi sebenarnya untuk program ini itu 2018 sudah Iya. dimunculkan oleh Direktorat PSMK. Oh, berarti sudah program tahun Ya, lalu ya? tapi baru sekarang kita bisa melaksanakan. Kalau di direktorat namanya SMK Bangun Desa. Tapi karena di Tunas dan di Pati pertama kali, Dijuduli judulnya Tunas Bangun Desa. Nah, Ya. gitu. Ya, semoga SMK-SMK yang lain juga nanti meniru Pak, kalau ternyata ini sukses luar biasa Pak. Iya, ini Harus sebagai ditiru ya. pioner Pioner, dan ya. modelnya nanti Pak gitu. Ya. Ya. Mengenai program Tunas Bangun Desa itu sendiri, berarti itu adalah intinya itu adalah program dari pemerintah gitu ya Pak ya? Iya, betul. Terus ditujukan untuk SMK-SMK untuk membantu desa-desa. Desa-desanya itu apakah harus desa sekitar atau boleh dalam radius tertentu atau bagaimana Pak? Jadi memang Tunas Bangun Desa ini adalah program untuk kemitraan antara sekolah dengan desa. Iya. Untuk pemilihan desanya itu tergantung dari potensi atau kebutuhan masing-masing. Kalau di Tunas Harapan memang kemarin kita rapat dengan tim, kita juga ada tim sendiri di sekolah. Itu yang pertama kita ngambil yang memang siswa dan alumninya cukup banyak gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan potensinya Pak. Kita memang mau mengembangkan potensi itu dengan sumber daya atau dengan siswa alumni kita gitu. Jadi antara pembelajaran di sekolah nanti bisa diterapkan langsung di masyarakat seperti itu Pak. Berarti sejauh ini sudah bekerja sama dengan berapa desa Pak? 4 itu tadi? Kalau kita kemarin sebenarnya ada 5 Pak. 5. Ya, yang ini yang 1 baru negosiasi, tapi yang 4 insya Allah sudah fix ya, clear fix, ya? ya, clear. Desa mana saja itu mungkin bisa disebutkan? Kalau desanya kita kemarin milih yang pertama memang kalau yang di dekat dari sekolah itu adalah di Desa Bumiayu. Bumi Pak. Ayu. Ya, itu memang siswa kita banyak Iya. sekali di Karena sana. memang kan tetangga ada Iya. batapan kan. Makanya kalau sekolah kan deket ya. Jalan kaki Iya. nyampe. Terus, Kemudian yang kedua kita di daerah barat itu ada Desa Bageng. Di sana Bageng. ternyata potensinya luar biasa. yang
Kecamatan Gembong itu, benar? Betul, betul. Jadi ada arah pasar itu ke kanan sedikit. Itu kalau tidak salah sentra Pamelo kalau tidak salah. Betul sekali. Teman-teman saya banyak dari Bagong itu. Ya, jenengan kok tahu? Ya teman saya banyak di sana. Ya nggak banyak tapi lumayan lah. Oh gitu. Atau pacarnya, mantan pacarnya di sana. jangan bahas pacar. Iya, oke. Ada Jadi, ini Mas Huda dari Bagong. Oh gitu, ada ya? Teman. Beliau juga punya UD di sana, usaha dagang Bandar Pamelo. Nanti kalau pas ke sana, oh gitu ya. Ke sana datang aja ke UD Bandar Pamelo, namanya Mas Yuda. Nanti pasti kenal dengan saya itu. Oh, kebetulan Pak. Memang kita di sana membidiknya adalah jeruk pamelo. Tapi setelah kita ke sana ternyata banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Selain pamelo. Ya, jadi di sana ada wisata air terjun di sana itu. Jaraknya dari desa jauh sekali, sekitar 5 km kalau tidak salah. Itu mereka butuh sel surya di sana. Nah, kebetulan di Tunas Harapan ada jurusan TITL, Pak. Makanya kita bisa kolaborasi di sana. TITL itu teknik instalasi tenaga listrik. Ya, bisa merakit sendiri ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, makanya itu dari model kemitraannya itu memang kalau di desa nanti akan menyediakan bahan-bahannya. Kalau di sekolah nanti di SMK Tunas Harapan nanti menyediakan tenaga profesionalnya. Jadi nanti misalnya beli untuk barang-barangnya, bahannya itu di desa, kita nanti yang akan rakit, kita nanti yang akan pasangkan gitu. Karena tidak mungkin kita nyumbang ke desa, tidak mungkin. Karena kita juga sekolah swasta dan kita bergerak di bidang sosial juga, makanya kita intinya adalah kita membuat support sistemnya di sana. Jadi yang sudah ada itu kita kembangkan. Kemudian ini sedikit cerita saja. Jadi Tunas Bangun Desa itu memang kita desain itu ada 2 bidang yang kita tawarkan. Yang pertama ini tentang digitalisasi untuk desa, Pak. Apa itu, Pak? Jadi digitalisasi itu penggunaan untuk teknologi informasi di desa-desa. Jadi sekarang zamannya kan semua pakai internet pakai gadget, kemudian pakai aplikasi yang memudahkan, itu kita akan terapkan di desa. Nah, di digitalisasi itu ada 4, Pak, kita tawarkan. Yang pertama adalah RT/RW-Net. Jadi pemasangan jaringan untuk di desa. WiFi itu ya? WiFi. Iya. Saya soalnya kalau ketemu dengan murid saya WiFi, salah Pak itu. WiFi gitu. Gitu ya. Malah dibenarkan murid ya? Iya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus mungkin. Jadi yang pertama RT/RW-Net itu dia pemasangan internet di desa. Kemudian yang kedua ada Sipudes, ini baru. Apa itu? Jadi ini hasil dari karya siswa. Kita punya jurusan untuk pemrograman. Itu dia bisa membuat sistem untuk informasi pendataan penduduk dan surat menyurat, Pak. Jadi kita tawarkan bahwa kalau kita mau ngurusi pindah dan lain sebagainya, kemudian ngurusi surat itu bisa dari rumah saja. Gitu. Online ya? Iya, betul. Luar biasa sekali. Kemudian yang berikutnya ini ketiga ada pelatihan IT. Pelatihan IT. Ini memang kemarin ada beberapa desa yang memberikan ide pada kita bahwa di desa itu kan mohon maaf untuk sumber daya manusianya kan usianya sudah sudah tua-tua. Itu memang perlu pelatihan IT yang sederhana. Jadi contoh misalnya membuat surat massal, kemudian membuat RAB yang ada rumus-rumus Excel-nya, itu yang sederhana Pak, yang bisa diterapkan. Pelatihan Microsoft Office gitu ya? Ya, sama untuk yang kayak Google Form gitu. Terus sekarang kan model meeting online, nah itu kan perlu ya. Zoom. Itu juga perlu mereka. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini memang kita punya jurusan di SMK Tunas itu ada multimedia sama produksi film. Jadi dia akan membuat promosi desa untuk kita share ke media-media sosial. Jadi ini contohnya, saya juga baru tahu kemarin ke desa Kenanti. Ternyata desa Kenanti itu ada
potensi kelapa kopior. Itu ternyata sampai diekspor, sampai ke luar pulau dan lain sebagainya. Saya malah baru tahu. Desa apa tadi? Kenanti, Pak. Kecamatan mana itu, Pak? Di Dukoseti. Dukoseti. Iya, lumayan. gitu. Luar jauh. biasa itu. Dan itu terkenal sekali, Wi. Untuk kopiornya itu terkenal sekali. Di mana-mana gitu ya. Itu perlu publikasi, perlu informasi, perlu disar ke masyarakat. Ternyata kita punya ini loh. Iya. Dan masyarakat tuh harus tahu. Nah dari situ kan nanti untuk perekonomian desa juga akan semakin meningkat gitu Pak. Mungkin bisa ini desanya dibuatkan channel YouTube, Pak. Oh bisa. Nanti kayak ngopi ini ya. Syukur-syukur ya benar. Syukur-syukur gini nanti program apa tadi program Tunas Bangun Desanya ditambah pelatihan YouTuber untuk anak-anak muda desa yang nganggur. Bisa. Nanti memang kita masih tahap ini Pak untuk diskusi dengan desa, memang ada poin-poin yang sudah mereka masukkan, tapi nanti tidak menutup kemungkinan karena di sekolah sudah memberikan batas waktu untuk kerjasama ini tidak terbatas katanya. Oh tidak terbatas? Iya, jadi kita memang bertahap nanti Pak. Target kita memang di bulan Juni nanti selesai untuk membuat ini role modelnya, contohnya. Jadi nanti kalau kita cerita dengan desa-desa selain yang saya sebutkan tadi, itu nanti bisa lihat ini loh contohnya untuk role model Tunas Bangun Desa itu seperti itu gitu. Ya, yang pertama tadi Desa Bumi Ayu, dua Bageng, kemudian yang ketiga itu ada di Kenanti ya, Dukoseti, yang keempat kemudian mana, Pak? di daerah timur Pak, itu ada di Growong. Growong Lor. Saya tahu. Apa? Sentra Kuningan. Betul lah. Ya, bisa ceritakan yang di Growong itu gimana? Iya, jadi di sana memang baru tahap untuk ini ya, membuat sebuah spot center di sana itu, dan mereka butuh desain layout untuk ini apa namanya ya istilahnya ya. Gambaran nanti spot centernya itu seperti apa? Spot center itu maksudnya apa, Pak? Bisa jadi itu pusat untuk olahraga. Olahraga. Ya, spot jadi nanti center. Ya di sana untuk kepala desanya memang sudah bilang bahwa di sana itu pengen mecah kerumunan orang juga, intinya sama mereka bisa berolahraga gitu. Spot centernya di Growong Lor di belakang balai desa. Tapi yang paling utama di sana adalah memang sentra Kuningannya gitu, yang terkenal dan lain sebagainya itu memang sentra Kuningannya gitu Pak. Nah, ada yang bisa dikembangkan nggak sejauh ini dari Kuningan itu? Nah, ya. Jadi kalau di Kuningan memang kemarin kita sudah diskusi itu ada beberapa masalah Pak, terutama di ini pengolahan limbah. Jadi limbah di sana kan itu home industri ya Pak untuk Kuningannya itu, dan mereka perlu ada tenaga profesional yang memang bisa mengolah limbah karena limbahnya itu juga banyak, ada limbah udara ini yang susah ini. Kita juga belum bisa ke sana. Nanti kita juga akan bermitra dengan BLH atau apa yang bisa membantu kita. Kemudian ada limbah air Pak. Jadi hasil dari itu Kuningannya, limbah Kuningannya itu kan ke air ya. Masuk itu. ke sumur, ke resapan air di tanah gitu ya. Iya, itu yang perlu dipecahkan juga. Kemudian kalau di sana juga ada limbah sampah dan lain sebagainya itu juga kemarin sudah diskusi dengan kita, itu memang perlu ada solusi di sana. Nah, nanti kita juga ada jurusan analis pengujian laboratorium, itu nanti kita kolaborasikan ke sana gitu. Ngomong-ngomong analisis pengujian laboratorium itu jurusan saya Pak. Oh gitu ya. Nah ini makanya promosi Pak ini. Iya, saya ngajar di jurusan itu. Iya. Ya, berarti intinya yang segmen Kuningan tadi masih panjang ya? Iya masih panjang. Belum bisa digarap sekarang ya, karena mungkin ada kerumitan tertentu ya. Iya betul. Masih ya nanti kita kerjakan yang mungkin Juni bisa selesai, itu mungkin desain layout untuk spot centernya nanti kita bantu itu. Oh iya. Bekerja sama dengan 4 desa ini dimulainya sejak kapan Pak? Penggarapan programnya ini. Memang ini juga kami dikasih tugas itu juga. Yang pertama memang saya dikasih tugas ya. Jadi dikasih tugas tentang Tunas Bangun Desa ini. Pertama juga saya tidak ada gambaran Pak. Kita mulai sudah April awal.
April. Ya, Awal April idenya tahun ini. itu, ya, April awal ini, kemudian kita berjalan, kita eksekusi, kita datang ke desa, kita sosialisasi program, kemudian kita undang mereka sampai sekarang. Jadi memang cepat ini prosesnya, gitu. Sejauh ini ya, dari timnya yang dari Tunas Harapan sendiri, SMK Tunas Harapan, melibatkan siapa saja ini? Mungkin bisa Wah, ini sebenarnya ada di belakang nih. ada di belakang. Iya. Kameranya nggak bisa Jadi, muter masalahnya. nggak bisa. Nanti ini orangnya terkenal. Iya. Ya. Jadi memang untuk nanti tetap penanggung jawabnya di kepala sekolah. Iya. Kemudian saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Saya ada tim di Normada, memang teman-teman Normada, normatif adaptif. Yang pertama ada Bu Ani Bariroh di Kurasaan, kemudian di Bu Pauri, ini baru ini ya, kemudian Pak Sobirun, Guru Bahasa Indonesia, kemudian ada Pak Aryo juga di Guru Bahasa Indonesia, kemudian ini untuk yang berhubungan dengan promosi dan lain sebagainya itu Pak Soleh ya. Soleh sekali. Kemarin juga istrinya saya ajak podcast juga. Booming itu. Hah, gitu Booming. ya? Iya. Kalau saya lihat di statistik, itu yang booming ya. yang paling bagus itu ratingnya ya, kan kita bisa lihat. Bahasa apa itu, Pak? Bahasa rumah tangga. Wah, ini ada suaminya jenengan itu. Enggak, saya kan sudah izin waktu itu. Oh gitu ya. Saya judulnya gini, bahas rumah tangganya idola masyarakat. Oh gitu. Pasti booming ya. Ratingnya paling tinggi, rating Oke. Jadi itu terus nanti untuk tim teknis memang kita melibatkan di semua jurusan. Ada di teknik pengelasan itu ada Pak Yanto, ketua kompetensi keahliannya. Kemudian di TITL ada Pak Mugi, di TKJ ada Pak Bahru Niam, kemudian di multimedia saya sendiri, kemudian di produksi film ada Pak Taknis, dan yang terakhir cewek sendiri itu di analisis pengujian laboratorium. Bu Endang ya? Bu Endang ya itu. Berarti pada dasarnya semua kompetensi keahlian terlibat dong? Iya Pak, memang kita libatkan sebagaimana fungsi mereka masing-masing, keahlian mereka masing-masing untuk bisa kita sumbangsih ke desa gitu. Berarti dimulai sejak awal April, nanti untuk tahap 1 kira-kira di bulan Juni itu Juni ya, Juni nanti kita insya Allah ada launching program. Setelah Juni launching. Ya nanti untuk kelanjutannya di tahap kedua nanti setelah Juni itu. Berarti di tahap kedua nanti misalkan ada desa, kan nanti di launching kan dilihat banyak orang gitu. Wah programnya kok bagus. Misalkan ada kepala desa juga yang nonton gitu. Wah saya kok pengen desa saya itu ikut, bisa enggak kira-kira? Nanti kita lihat dulu. Saya juga belum bisa mengira ini, memperkirakan. Karena ini ada beberapa desa yang belum kita masukkan ke tahap pertama, ini sudah pada telepon ini. Gitu. Peminatnya juga banyak di desa-desa itu. Tunas bangun desa itu seperti apa? Tapi memang kita nanti buat role model dulu, sudah jadi kita tunjukkan. Kemudian kalau nanti peminatnya banyak ya nanti kita harus seleksi dan atur waktunya. Dan insya Allah kami siap untuk membangun desa padi ini. Kalau saya boleh usul ini, pas diseleksi misalkan peminatnya banyak, masing-masing desa suruh bikin profil aja. Oh gitu ya? Iya, yang profilnya paling menarik kita ambil. Iya. Sekarang memang seperti itu Pak. Jadi saya lihat juga di desa-desa yang lain, di kabupaten dan di provinsi yang lain itu memang sudah menggeliat ini. Jadi perekonomian desa itu meningkat ketika ada seperti UMKM, pertanian juga meningkat, peternakan dan lain sebagainya itu bisa menyokong desa itu sendiri. Iya. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke desa-desa itu banyak sekali Pak, potensi masing-masing desa hanya saja tidak tergarap. Gitu ya. Ya, contoh misalkan saya kan dari Kayen ya, dari daerah selatan, dekat dengan Gunung Kendeng. Gunung yang penuh kontroversi itu. Kontroversi pabrik semen itu. Oh iya. Nah, saya dari daerah selatan itu banyak sebenarnya potensi wisata, Pak. Oh, gitu. Banyak sekali. Kalau yang masyarakat kenal sejauh ini kan hanya ada 2. Yaitu Bukit Pandang dan satu Lorot dan Semar ya. Itu sering dipakai untuk syuting macam-macam, YouTuber-YouTuber terkenal. Iya.
Terus masuk kemarin klub sepak bola Pati yang baru namanya apa? PSG Pati. PSG ya. Nah, itu kan pas launching apa jersey-nya kan juga salah Di sana satu ya? foto session-nya kan di sana. Oh gitu. Nah, seperti itu mungkin juga potensial ya untuk digarap Tunas ya. Iya. Bisa nanti Pak. Jadi memang kita lebih mudahnya itu ada potensi. Nah, terus kita masuk, kita memberikan sumbangsi apa gitu. Itu lebih mudah itu ya gitu. Itu mensyaratkan gini juga, Pak. Di desa juga ada tim khusus untuk menangani itu juga enggak? Kalau di desa memang kita hubungannya dengan perangkat, Pak. Kepala desa dan Iya, perangkatnya kita saja memang ya? masuknya, pintu masuknya ada di kepala desa, kemudian biasanya beliaunya menugaskan ke siapa gitu. Misalnya kalau kemarin ada yang di bidang digital, di sana juga ternyata ada pos untuk digitalnya gitu, seperti itu. Ya. Mungkin yang menarik dan benar-benar baru adalah tadi, apa namanya, yang nomor 2 tadi apa, yang mengurus surat-surat Oh online. iya, Sipudes namanya. Sipudes ya, Iya. singkatan dari apa itu Pak? Sistem Informasi Pendataan Penduduk dan Surat Menyurat. Nah itu. Berarti yang biasanya kalau orang mau membuat KTP itu datang langsung, itu bisa Misalnya, lewat online ya? Ya, ini ada kendala kemarin di Ngerowong itu kan jumlah penduduknya kalau tidak salah sekitar 8.000 Pak. Jadi kalau mau cari data penduduk itu juga susah. Dan ketika nanti sudah masuk ke database kan kita tinggal set gitu aja ya, berdasarkan nama atau nik kan juga bisa. Nanti akan muncul misalnya dia lahir tanggal berapa, usianya berapa, dan lain sebagainya lengkap gitu. Dan kita siap untuk membantu dalam input data. Input data? Iya, jadi sebenarnya program itu sudah ada, sudah siap pakai intinya. Tapi nanti untuk yang paling agak lama itu memang di input data Pak. Karena kan datanya sekarang ya masih apa ya istilahnya belum teratur ya. Jadi nanti kita bisa, nah ini salah satu juga siswa kita nanti bisa kita terjunkan ke masyarakat. Jadi tidak hanya mereka itu di industri, tapi ada pengalaman, ilmunya, keahliannya bisa diterapkan langsung ke desa gitu Pak. Kalau kayak mahasiswa itu kayak KKN ya? Nah betul seperti itu. Ya sambil diterjunkan mungkin Pak Careknya dilatih. Gitu. Latih apa ini? Lihat tadi untuk masukkan data. Oh gitu itu ya. kan tugasnya Pak Carek atau sekretaris desa. Iya. Kalau di desa namanya terkenalnya Pak Carek. Iya. Ya, saya kira program ini positif sekali. Iya betul. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya ini teman-teman yang melihat podcast ini bisa mendukung kita dan bisa membantu kita dalam hal apa saja. Kita siap untuk menampung itu. Ya. Baik pemirsa semuanya, kawan-kawan. Demikianlah obrolan menarik kita dengan Bapak Arief Jumarwanto dari SMK Tunas Harapan Pati dengan tema Tunas Membangun Desa. Semoga program ini bisa memberikan manfaat yang besar, memiliki impact yang luar biasa bagi masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Pati. Ya. Terima kasih Pak Arief sudah datang di acara ngopi. Terima kasih kembali. Lain waktu kita undang lagi. Siap. Temanya yang lain dong. Oke siap. Rumah tangganya itu. Oh jangan rumah tangga terus ini ya. Biar booming gitu. Resernya kan bagus ya. Ya nanti Pak Arief bisa mampir-mampir lagi ke acara ngopi dengan tema yang berbeda, obrolan yang berbeda. Baik. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain episode. Terima kasih telah menyimak obrolan kita di pagi menjelang siang ini. Semoga Anda sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa 5M selama masih pandemi ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.